Weton, 1 Juni 1961, lahir ke dunia seorang bayi laki-laki yang kelak nantinya akan menjadi salah satu orang yang berperan dalam mendirikan dan menjadi dekan pertama di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Kehidupan Lasina kecil dihabiskan di kampung Kaindea dalam keluarga yang sangat religius dan menamatkan sekolah dasar di sana pada tahun 1974. Ada kisah menarik di masa SMP. Beliau menempuh pendidikan SMP di Kecamatan Lapandewa yang jaraknya sekitar 10 km dari rumah. Beliau pergi dan pulang dengan berjalan kaki. Setelah pulang sekolah, beliau tidak langsung pulang, melainkan bekerja sebagai pemanjat kelapa untuk kemudian dijual di pasar. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk membayar SPP sekaligus memenuhi kebutuhan hidup. Disinilah kehidupan sesungguhnya Lasina muda dimulai. Berniat untuk memperbaiki keadaan, 6 bulan sebelum lulus SMP, Lasina muda meminta izin kepada sang ibunda, Warenca, untuk merantau ke Samarinda, menyusul paman beliau yang sudah terlebih dahulu berada di Samarinda. Akhirnya pada tahun 1977, restu ibunda mengiringi kepergian Lasina muda ke Samarinda. Dengan menaiki kapal layar, perjalanan ke Samarinda ditempuh dalam waktu hampir 2 bulan. Namun, tekad kuat Lasina muda untuk memperbaiki kehidupan membuat beliau tetap istiqomah dalam perjalanan panjang tersebut. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa Lasina muda tiba di Samarinda dan menetap di daerah Jalan Delima. Keinginan untuk menamatkan pendidikan membawa Lasina muda menyambung pendidikannya di SMP 1 Samarinda dan lulus tahun 1977. Kemudian melanjutkan ke jenjang SMA dan lulus pada tahun 1981. Selama menempuh pendidikan di Samarinda, Lasina muda tidak berpangku tangan saja. Sama seperti ketika masih di kampung, Lasina yang seorang pekerja keras ini bekerja apa saja yang penting bisa menghasilkan uang untuk biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari. Di antaranya, beliau pernah bekerja sebagai pembersih rumah. Bahkan, beliau juga pernah diminta untuk mengajar mengaji. Sekolah sambil kerja bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karir di Universitas Mula Warman dimulai sejak tahun 1981. Berbekal ijazah SMP, beliau dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil di Universitas Mula Warman dan ditempatkan sebagai pegawai di kantor pusat. Kemudian, tahun 1983 diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Bisa dibilang, tahun 1981 adalah titik balik dari kehidupan seorang Lasina muda. Di tahun tersebut lulus SMA dan di penghujung tahun diangkat menjadi CPNS. Meskipun telah menjadi PNS, tekad kuat untuk menempuh pendidikan tetap membara. Pada tahun 1982, bersamaan dengan pengangkatan sebagai Komandan Satuan Pengamanan Universitas Mula Warman, Lasina muda menempuh pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda. Ilmu hukum dipilih karena Lasina muda ingin belajar tentang kebenaran dan keadilan. Pendidikan sarjana ilmu hukum diselesaikan pada tahun 1988 dengan banyak prestasi diraih selama menjadi mahasiswa. Salah satunya adalah pernah menjadi asisten dosen bagi Profesor Haji Sarosa Hamong Pranoto. Setelah lulus sarjana hukum, tidak saja beralih dari satuan pengamanan menjadi pegawai administrasi, tetapi juga mengajar mata kuliah ilmu hukum di berbagai program studi di Universitas Mula Warman dan Universitas 17 Agustus Samarinda. Di antaranya, Hukum Perdata di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman dan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda.
tidak berhenti sampai di mengajar saja. Kerja keras beliau berujung pada diangkatnya beliau sebagai pembantu dekan 3 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus pada tahun 1999. Pada tahun 2000, beliau terlibat dalam upaya pendirian Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Bersama dengan Profesor Sarosa Hamong Pranoto, Profesor Isu Darsono, Ibu Siti Sukesi, dan Bapak A. Sitorus. Pada periode ini, Bapak Lasina juga sambil menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang diselesaikannya pada tahun 2002. Selepas berdirinya program studi ilmu hukum Universitas Mula Warman pada tahun 2003, beliau alih status menjadi tenaga pendidik atau dosen secara sepenuhnya dan diangkat menjadi pembantu ketua 1 UP Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Pada tahun 2004, beliau diangkat menjadi ketua UP Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. 2005 sebagai pelaksana tugas dekan untuk kemudian diangkat sebagai dekan pertama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman secara definitif periode tahun 2005 sampai dengan 2009. Masa kepemimpinan beliau sebagai dekan berlanjut pada periode tahun 2009 sampai dengan 2013. Dan memang dasarnya seorang pekerja keras. Pada tahun 2010, beliau mampu menyelesaikan studi doktor ilmu hukum di program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Doktor hukum pertama di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Selesai menjadi dekan, beliau masih aktif bertugas dalam mengembangkan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, terutama dalam pendirian dan akreditasi program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, di mana beliau juga pernah menjabat sebagai ketua program studinya pada tahun 2015. Dedikasi dan kerja keras beliau dalam mengembangkan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman tidak saja dalam bentuk sebagai dekan dan ketua program studi. Selama hampir 17 tahun berkarir sebagai dosen, beliau banyak menghasilkan buku dan jurnal bernuansa hukum administrasi negara dan hukum tata usaha negara. Buku dan jurnal tersebut menjadi jejak pemikiran beliau yang akan selalu tinggal bersama kita sepanjang hayat. Setelah sang pekerja keras itu meninggalkan kita untuk selamanya pada 2 September tahun 2019. Jejak langkah abadi sang pekerja keras tidak hanya di kampus, namun juga memberikan kesan mendalam bagi keluarga dan warga Buton di Samarinda. Sebagai anak pertama, sejak muda, beliau adalah kakak sekaligus orang tua yang selalu melindungi dan menyemangati adik-adiknya untuk menjadi pribadi yang religius dan mau bekerja keras demi kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya bagi adik-adiknya, kesan mendalam juga dialami oleh sang istri tercinta dan anak-anak beliau. Dari hasil pernikahannya dengan Ibu Rubiani, beliau memiliki 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, di mana salah satu anak beliau, Ibu Agustinawati, mengikuti jejak sang pekerja keras sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Bagi istri dan anak-anaknya, beliau adalah pahlawan keluarga yang mengangkat derajat martabat keluarga di dunia dan di akhirat nanti. Adapun bagi warga Buton, khususnya yang ada di Samarinda, sejak beliau menjadi tokoh masyarakat dan ketua umum Himpunan Warga Buton Samarinda serta ketua Himpunan Warga Buton Lapan Dewa Kaindea Samarinda, ada satu pesan beliau yang selalu diingat dan dijalankan hingga saat ini, yaitu pemuda Buton harus sekolah setinggi-tingginya, karena
sekolah bisa mengubah nasib manusia. Sungguh sebuah pesan yang sangat mulia. Atas dasar kerja kerasnya dalam mengembangkan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan keteladanannya bagi masyarakat Buton di Samarinda, pada Disnatalis ke-22, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman memberikan Lifetime Achievement Award kepada Dr. Lasina SHM-Hum yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman langsung kepada anak pertama beliau, Ibu Agustinawati SHMH, yang didampingi adik laki-laki beliau, Bapak Labano. Terima kasih Bapak Dr. Lasina SHM-Hum. Kerja keras dan keteladananmu akan kami lanjutkan untuk kejayaan Fakultas Hukum dan kemaslahatan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Haji Abduno MSCA, PU Asian Engineer, Rektor Universitas Mula Warman. Dengan ini saya menyampaikan selamat atas anugerah yang diterima oleh Bapak Dr. Lasina SHM-Hum dalam Award Life Achievement Fakultas Hukum tahun 2025 ini. Lifetime Achievement Fakultas Hukum ini adalah sebagai bentuk sebuah penghargaan kepada pemimpin ataupun kepada sivitas akademika yang memberikan inspirasi dan berkontribusi dalam rangka untuk kemajuan lembaga, khususnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Sosok beliau, Bapak Dr. Lasina SHM-Hum almarhum, tentu menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita seluruh sivitas akademika khususnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, karena beliau merupakan inspirator dan inisiator berdirinya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman melalui pembentukan program studi ilmu hukum dan di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Dan dengan hadirnya Fakultas Hukum, beliau memimpin Fakultas Hukum sebagai dekan 2 periode ya, sejak tahun 2005 sampai dengan 2013 ya, 2 periode. Ini memberikan sebuah bentuk dedikasi dan pengabdian beliau kepada lembaga pendidikan khususnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dan ini tentu menjadikan kita semua seluruh sivitas akademika Universitas Mula Warman, khususnya Fakultas Hukum, baik dosen, tenaga kependidikan, khususnya juga bagi mahasiswa, untuk menjadikan beliau sebagai teladan dan menginspirasi sebagai pemimpin untuk terus berdedikasi, membangun keilmuan dan bekerja untuk lembaga sampai akhir hayat beliau. Mudah-mudahan almarhum Bapak Dr. Lasina SHM-Hum tentu kita doakan bersama mendapatkan ketenangan dan mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan tentu mendapat tempat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau kita memberikan Lifetime Achievement ini dalam rangka Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang ke-22 sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum. Demikian, terima kasih, keep spirit untuk membangun Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sebagai adik kandungnya, beliau itu adalah
sosok yang menjadi panutan untuk adik-adiknya, termasuk saya. Jadi orangnya itu tegas dalam mendidik kami karena ketika kami muda, beliau tidak henti-hentinya menasihati kami, baik artinya kenakalan remaja maupun artinya untuk pendidikan. Beliau artinya diutamakan untuk adik-adiknya. Jadi untuk kakak kami almarhum Pak Lasina sebagai teladan, kami sebagai adik-adik artinya sebagai adik, dan juga beliau kakak itu kami anggap sebagai kakak dan juga sekaligus orang tua karena orang tua kebetulan juga bapaknya sudah tua. Jadi hari-hari itu di dalam keluarga selalu memberikan sesuatu yang untuk supaya kita itu mau berubah, baik pendidikan maupun pekerjaan. Jadi pokoknya kami sebagai teladan bagi kami sekeluarga semua. Kalau di masyarakat, karena beliau ini ketika dari kampung kami itu namanya Kampung Kaindea, turun di Samarinda. Pada saat itu memang beliau satu-satunya SMP yang baru sekolah SMP. Jadi setelah dia artinya sampai ke perguruan tinggi, artinya untuk di kampung kita dia adalah sosok yang ditokohkan untuk warga kami yang tentunya berasal dari Kampung Kaindea. Nah, jadi beliau itu memang dari SMA dia sudah jadi RT, terus menjadi juga ketua paguyuban warga Buton yang berasal dari Kaindea juga, dan juga dia menjadi ketua paguyuban warga Buton Samarinda keseluruhan. Jadi namanya itu HWBS, Himpunan Warga Buton Samarinda. Dan itu membawa semua etnis warga Buton, yang ada di pokoknya lingkungan kota Samarinda. Jadi kalau di masyarakat, beliau juga sebagai tokoh selalu menyampaikan, memberikan nasihat kepada masyarakat bahwa kita harus berbuat baik terhadap suku-suku yang lain, seperti itu. Karena kita berada di kampung orang, artinya kita harus baik, jangan sampai berselisih paham dengan suku-suku yang lain, seperti itu. Memang beliau kenapa dia mau masuk di Fakultas Hukum, artinya kuliah di Fakultas Hukum, karena memang pertama di warga saya, di kampung saya, belum ada yang kuliah di Fakultas Hukum, dan beliau itu memang orang pertama, karena kalau berurusan dengan kepolisian, dengan suku-suku yang lain kan perlu juru bicara itu. Jadi dia kepingin sekali dia akan tampil sebagai yang bisa membantu warga kami. Kan kita kesulitan tuh kalau misalnya bermasalah dengan kepolisian, mungkin ada masalah hukum, tidak ada yang membantu. Jadi ketika beliau itu waktu kuliah di Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus, artinya dari mungkin mulai semester 4 itu dia sudah mulai dimintain tolong orang itu, yang berurusan dengan sengketa tanah, dengan perkelahian, dengan pokoknya semua.
Jadi memang dia kepingin membantu orang-orang yang membutuhkan, karena kebetulan memang di masyarakat kita belum ada yang kuliah di Fakultas Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan riwayat singkat tentang masa kepemimpinan almarhum Dr. Lassina S.A.M.Hum. Bicara masalah kepemimpinan beliau, sebenarnya banyak hal yang harus terjelaskan dan tersampaikan. Tetapi di kesempatan ini saya hanya menyampaikan 2 wadah organisasi yang beliau pimpin sampai kemudian beliau meninggal dunia. Yang pertama, ada Himpunan Warga Buton Lapandewa KNDA Samarinda. Organisasi tersebut adalah wadah paguyuban yang terdiri dari 4 desa, yang masyarakatnya dari 4 desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan di Kabupaten Buton yang hijrah, yang merantau di kota Samarinda. Organisasi tersebut didirikan tahun 1986. Beliau sebagai pendiri, beliau juga sebagai salah satu inisiator, dan beliau kemudian menjadi ketua umum dari tahun 1986 sampai tahun 2019 pada saat beliau telah meninggal dunia. Jadi sekitar 33 tahun beliau memimpin masyarakat, khususnya masyarakat Buton yang ada di Jalan Anggur maupun di Jalan Delima. Ada hal yang harus saya sampaikan dalam kesempatan ini berkaitan dengan masa kepemimpinan menjadi Ketua Umum Himpunan Warga Buton Lapandewa KNDA Samarinda. Yang pertama, bahwa beliau membangun kekerabatan dengan kemanusiaan. Yang mau saya sampaikan bahwa beliau membangun organisasi paguyuban tersebut dengan sistem kekerabatan, tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Tidak pada status seseorang dia melihatnya. Tidak pada kedudukan seseorang dia membina masyarakatnya. Tetapi dia menyamakan semua masyarakat yang dia bina, masyarakat yang dia pimpin, derajat yang sama, kedudukan yang sama, tidak memisahkan, baik itu karena orang kaya maupun kemudian orang miskin, atau kemudian orang yang punya kedudukan ataupun jabatan. Dia tidak membedakan itu, tapi menyamakan semua bahwa sebagai paguyuban masyarakat Buton yang berasal dari rantau, dari Buton sana, harus duduk bersama, ya, jalan seiring, ya, untuk membangun masyarakat yang beradab dan masyarakat yang punya kualitas hidup di rantau orang. Kemudian yang kedua, beliau membangun ekonomi dengan sistem kekerabatan, dengan sistem kekeluargaan. Maksudnya bahwa setiap kegiatan maupun sistem ekonomi yang menyangkut tentang itu acara kawinan kah, acara adat kah, atau acara pengitan kah, atau acara apapun yang dalam wadah sebuah paguyuban, maka yang bertanggung jawab bukan kepada orang yang membuat acara, tapi yang bertanggung jawab adalah semua masyarakat yang tergabung di dalam masyarakat atau bergabung dalam himpunan paguyuban tersebut. Sehingga berat ringannya sebuah acara itu yang menentukan bukan lagi pribadi orang, tetapi adalah organisasi. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah membangun sumber daya manusia dengan sistem gotong royong. Perlu saya sampaikan di sini bahwa sejak tahun 1986 beliau menjadi seorang ketua paguyuban, hampir mayoritas masyarakatnya itu adalah pendidikan dengan
tamatan SD, mayoritas hampir 99%. Tetapi sejak kemudian beliau menjadi seorang ketua, khususnya masyarakat Buton Jalan Anggur maupun di G5, mencoba menawarkan sebuah kerangka berpikir bahwa pendidikan itu penting. Hingga sekarang ini capaian yang luar biasa, khususnya masyarakat Buton di Jalan Anggur, untuk bicara PNS saja itu sudah hampir mendekati angka 50 orang. Kemudian yang tamatan sarjana itu sudah 5%. Dari jumlah warga sekitar 5.000 warga. Kemudian yang lulusan SMA sudah di angka 20%. Yang lulusan SMP sudah di angka 30%. Nah, yang di SD ya memang masih angka tinggi, yaitu 20%. Dan yang sisanya 25% itu masih tidak berpendidikan. Tapi rangkaian sistem yang terbangun di dalam wadah organisasi ini, khususnya kami dari masyarakat Buton sana, sangat merasakan luar biasa terhadap masa kepemimpinan beliau. Kemudian yang kedua, beliau sebagai Ketua Umum Himpunan Warga Buton Samarinda. Ini adalah wadah organisasi yang masyarakatnya hampir keseluruhan dari Kabupaten Buton yang kemudian hijrah di Samarinda. Ada yang tinggal di Jalan Anggur, ada yang tinggal di Tenggiri, ada yang tinggal di Selili sana, ada yang tinggal di Sempajaujung, ada yang di daerah Batu Besaung gitu ya. Nah, dan lain tempatnya yang memang sebagai masyarakat Buton pada saat itu beliau sebagai ketuanya sejak tahun 2012. Itu periode pertama beliau menjabat. Kemudian periode kedua 2017 beliau dikasih amanah lagi untuk memimpin berikutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang beliau. Belum selesai masa jabatannya untuk yang kedua, beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pukulan juga, menjadi beban juga buat masyarakat Buton pada umumnya, khususnya di Samarinda. Karena visinya beliau, misinya beliau dalam hal membangun HBBS yang Samarinda merupakan ikonnya berbineka khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Beliau selalu mengatakan bahwa ayo kita bangun Samarinda, ayo kita bersama di kota Samarinda, berangkat dari sebuah perbedaan untuk menuju persamaan. Nah, sehingga yang kota Samarinda dianggap sebagai kota Bhinneka Tunggal Ika, beliau selalu menyampaikan bahwa walaupun kita berangkat pada sebuah perbedaan, Buton bagian dari Indonesia dan banyak suku-suku lain yang hidup di Samarinda, mari kita wujudkan Samarinda sebagai kota yang menjadi satu, masyarakat yang menjadi satu. Tidak lagi bicara antara suku A dengan suku B, membangun tidak lagi bicara antara ras A dengan ras B, tapi ayo kita dengan berangkat perbedaan ini menuju pada sebuah persamaan. Itulah yang dicanangkan oleh almarhum Dr. Lassina SHM selama menjadi Ketua Umum Himpunan Warga Buton Himpunan Warga Buton Samarinda. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammad Warman. Ada hal yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak almarhum Dr. Lassina, saya menjadi sekretaris umum, dia sebagai ketua umum paguyuban warga Buton yang ada, salah satu warga Buton yang ada di kota Samarinda. Nah, memang kepribadian beliau kalau saya lihat
Yang pertama itu yang dia dorong adalah bagaimana memotivasi kaum muda dalam hal untuk melanjutkan pendidikan. Karena beliau mengatakan bahwa dengan pendidikan maka seseorang akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan itu akan memutus rantai daripada kemiskinan. Nah, itu setiap tahun dia sering melakukan hal-hal atau mengucapkan itu. Selalu mendorong anak muda supaya selalu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itu. Terus yang kedua, kalau kita melihat itu di dalam paguyuban itu dia selalu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarganya. Banyak contoh yang dia lakukan sebenarnya mengenai kepentingan umum tersebut. Contohnya kemarin dia membeli sebuah warga kami sebenarnya yang membeli sebuah lahan untuk kepentingan umum adalah lapangan umum. Tetapi dia berani menggadaikan SK-nya untuk keperluan atau kepentingan umum tersebut. Dan kalau kita lihat pemimpin-pemimpin sekarang jarang sekali melakukan hal semacam itu, apalagi itu untuk kepentingan umum. Itu ya, dia selalu bagaimana ke depan warga Buton khususnya yang ada di Samarinda seperti itu. Nah, terus juga yang selanjutnya dia juga selalu bagaimana mengangkat harkat dan martabat warga Buton khususnya di warga Buton yang ada di Jalan Anggur, Jalan Delima dan lain dan sekitarnya seperti itu dengan selalu bagaimana mereka melakukan pemerataan ya. Dulu juga dia pernah melakukan hal yang bagaimana supaya warga ini mendapatkan layak atau dapat mempunyai lahan untuk bangun rumah. Dia itu ya. Jadi dia mengeluarkan suatu aturan yang mengatakan bahwa seseorang yang sudah mempunyai rumah untuk tidak ikut dalam pembelian lahan. Jadi dia mementingkan dulu yang belum punya rumah seperti itu. Jadi dia itu kepedulian kepada warga cukup tinggi sekali. Saya kira seperti itu. Saya mengenal beliau sangat baik, sangat ramah ya. Terus yang paling pertama kali itu pada saat saya masuk itu beliau lalu mewawancarai saya bagaimana nanti memajukan Fakultas Hukum ke depan. Dan beliau sangat pioner sekali di dalam hal berkaitan pembangunan karena pada saat itu kami belum memiliki bangunan baru, bangunan gedung dan kami masih numpang. Dan ingat itu pada waktu itu banyak mahasiswa yang demo dan beliau menghadapi dan bersama-sama mahasiswa pergi ke rektorat untuk bagaimana Fakultas Hukum ini bisa mandiri punya gedung sendiri. Segitu eksisnya beliau sebagai pemimpin pada waktu itu karena menginginkan bahwa Fakultas Hukum ini punya gedung sehingga bisa ada kemandirian. Oleh sebab itu mudah-mudahan beliau menjadi amal ibadah beliau nantinya. Kemudian pada saat dibangun itu bangunan yang Fakultas Hukum itu juga jalannya belum bagus ya, dan beliau juga menyumbangkan dana beliau untuk pembangunan jalan tersebut sehingga kita tidak jalan kaki atau lewat jalan setapak, naik motor, hanya motor yang bisa dilewatin pada waktu itu. Oleh sebab itu beliau juga rela berkorban. Dia menyampaikan kepada saya bahwa ini uang pribadi saya untuk jalan ini supaya ini bisa jalani mobil, kita nggak jalan kaki lagi. Oleh sebab itu ini yang sangat perlu dipahami dan dimengerti oleh seluruh sivitas akademik Fakultas Hukum, terutama bahwa beliau adalah visioner
saya kenal beliau seperti itu, dan beliau juga mengakreditasikan Fakultas Hukum yang tadinya belum, sehingga bisa akreditasi dengan sivitas yang lain, baik dari beliau sebagai dekan dan wakil dekan dan semua komponen yang bisa membantu di dalam hal itu. Dan ilmu beliau mudah-mudahan selalu dikenang dan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa maupun yang lainnya. Terima kasih. Almarhum Dr. Lassina sosok dosen yang inspiratif bagi kolega di Fakultas Hukum Universitas Pulau Warman. Spirit dan perjuangan tanpa lelah selama hidup beliau membesarkan, termasuk mengawali berdirinya Fakultas Hukum Universitas Pulau Warman, kami apresiasi tinggi. Selamat jalan sahabat, cita-cita membesarkan dan memajukan fakultas ini pada level berkualitas tinggi, kami akan teruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kesempatan kali ini kita berkumpul karena ada satu momen spesial di mana pada Dies Natalis kita yang ke-22 pada tahun 2025 ini yang diberikan Lifetime Achievement Award adalah Bapak almarhum Dr. Lassina. Dan kebetulan kita semua lagi menyusun beberapa testimoni ini, dan kebetulan kami mencoba untuk memberikan testimoni terhadap beliau selama kita rata-rata ini kebetulan ada Bu Emilda, ada Pak Purwanto, dan ada Pak Ivan, yang mana kami semua termasuk salah satu yang empat orang yang sebagai dosen yang pertama ya, dosen pertama diterima di prodi Fakultas Hukum, prodi Hukum Fakultas Hukum pada tahun 2003 waktu itu. Dan pada saat itu kita juga bersama dengan almarhum Pak Lassina, yang mana beliau waktu itu juga sebagai dosen, sempat juga sebagai membantu ketua 1, lalu kemudian di tahun 2005 beliau menjadi dekan ya, sampai periode 2013 kalau nggak salah, 2 periode beliau. Dan kita semua adalah yang pernah menjadi bagian dari pembantu dekan. Waktu itu ya, sebutannya pembantu dekan. Saya pernah di pembantu dekan 3, pernah di pembantu dekan 2 ya, pada waktu itu ya. Wakil dekan. Belum dekan. Pembantu dekan. Wakil ketua. Pernah juga pembantu ketua. Pembantu ketua. Mas Ipan pernah di pembantu ketua 1, pernah PD 1, pernah PD 2 juga. Pak Pur juga pernah di PD 2, pernah di sebelumnya di PD 3. PD 3 juga pernah, sebelumnya malah di Prodi. Kesan Ibu Emilda terhadap kepemimpinan Pak Lassina almarhum waktu sebagai dekan ataupun sebagai kolega sesama dosen gimana? Iya, saya bertemu beliau itu tahun 2002 ya, masih di Visipol. Ya memang pada saat itu kami masih ibaratnya itu masih satu level bersama-sama masuk. Jadi Pak Lassina dan saya itu satu angkatan, ini satu angkatan Pak Lassina saya ini. Iya, masuk sebagai dosen. Sebagai dosen. Kan dia sudah di UNMUN pada tahun 81. Ya, perpindahan administrasi alih fungsi mengajar. Sebagai dosennya ya, sebagai dosen. Nah, memang ya awalnya kalau kata orang awalnya biasa saja, tapi setelah itu saya melihat beliau ini memang orang yang punya visi yang luar biasa ya. Cukup diam tapinya punya langkah-langkah yang besar seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Dia beliau tidak banyak bicara, orangnya tidak banyak bicara, tapi ternyata dalam diamnya itu beliau itu punya misi visi yang jelas dan sampai akhirnya menghasilkan Fakultas Hukum. Jadi itu yang saya tangkap garis besarnya itu adalah beliau ini luar biasa. Tekad dan visi beliau itu ya memang besar. Itu yang saya untuk membangun Fakultas Hukum. Kalau masih sendiri? Yang lama nih bersama Pak Lassina. Iya, diuntak sempat diuntak juga sama ya? Sempat. Jadi dengan beliau tuh sempat jadi mahasiswa beliau di Untak.
Nah, yang kedua kolega di Untak karena beliau itu WD3. Iya, di iya, Untak, iya, Eva pernah Untak. jadi pengadil dekan 3 di Nah, Untak. kemudian setelah itu beliau di Unmul kan. Betul. Nah, itulah kemudian kita bergabung tes sama-sama, malah dites oleh Bu. Nah, kalau melihat dari beliau gitu ya, kesan kita itu bukan hanya dekan sebenarnya, tapi juga orang tua sebenarnya. Ya, Oke. betul. Kenapa? Beliau itu memang marah, misalnya marah, Pernah dimarahi? marah itu dengan satu bahasa yang tidak langsung mengatakan bahwa kamu salah gitu. Oke. Tapi kita terkena bahwa menyadari ada kesalahan kita. Oke. Nah, disitulah yang kemudian beliau itu kan memang kalau kita lihat orangnya ulet. Kenapa ulet itu? Karena kita melihat dari proses perjalanan hidup beliau lah sampai menjadi menjadikan fakultas hukum. Mas Nur sendiri bagaimana nih? Iya, pertama kalau saya berinteraksi dengan beliau, almarhum Bapak Dr. Lasina SHM ketika beliau menjadi dosen saya, gitu kan? Oh, di Iya, Untak. di Untak waktu S1 ya. Kemudian kalau dalam konteks ini ya, sesama pegawai dosen yang ada di Universitas Mula Warman, saya ketemu beliau pertama kali di Unmul pada saat Tes praktek masuk. mengajar. Ya, Ya, tes jadi masuk, ada praktek mengajar. ada praktek mengajar. Ya, kita pertama kali ketemu juga di situ. Gitu kan. Perpustakaan lagi. Yang panas Di ya. gedung perpustakaan itu. Betul, Jadi betul, betul. itu kemudian diberi arahan pada waktu itu sama Pak Sitorus Sarjana Hukum sebagai ketua. Untuk mengurusi proses itu pengajuan judul skripsi mahasiswa. Kalau sekarang prodi. Iya. Prodi. Iya. Iya, jadi seperti itu. Jadi memang itu sih yang diarahkan kepada saya, dan pada waktu itu beliau sebagai wakil ketua 1 ya, Bidang yang akademik. bidangnya Iya, akademik. iya, Pertama kemudian ketika saya diberi amanah dan kepercayaan untuk membantu beliau sebagai pembantu dekan atau wakil dekan, yang kesan yang paling lebih ya dibandingkan dengan yang lain ya kegigihan beliau, bagaimana pada waktu itu berdiskusi gitu kan, berkoordinasi bagaimana agar kita ini segera pindah dari bagaimana 2010 tuh ya? ya pindah itu melalui proses Luar yang biasa cukup ini ya, Jalannya belum ya lewat belum ada jalan Belum untuk ada jalan. mobil, jadi kita Iya, harus iya. menggunakan roda 2 jogging lewat belakang track. jogging track seperti itu. Jadi kesan saya itu sih bagaimana beliau menginginkan sarana dan prasarana itu segera selesai, paling tidak segera dimanfaatkan, termasuk juga bagaimana sumber daya yang lain itu bisa dikembangkan, termasuk sumber daya manusia, sehingga ada skema-skema penjajakan kerjasama dengan berkesan saya. Itu sih bagaimana kegigihan beliau menginginkan bagaimana kita tidak menumpang seperti itu. Ya. Itu yang garis kegigihan dalam proses Betul, semua proses ya. ini ya, penyediaan sarpras terutama gedung, Sama. kegigihan bagaimana kita harus mandiri pindah gitu kan. Iya, betul. Kemudian Manajerial. juga bagaimana beliau berupaya untuk mencari contoh ya naskah akademik dalam konteks pendirian kemandirian Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Ya, Seperti itu. 2005 keluar. Ya. Jadi kalau boleh tadi Bu Evina menyampaikan soal keuletan, Mas Ipan juga bilang keuletan, Pak Mas Pur juga bilang soal kegigihan. Berarti kalau kita satu kata, ini beliau ini orang yang sangat pekerja keras ya, pekerja keras. visioner, pekerja keras, Ya, pekerja keras ya. ulet. Oke, pada akhirnya ini menjadi testimonial cukup panjang ya kalau kita cerita soal beliau ini ya nggak cukup. Selalu akan meneladani beliau untuk hal-hal yang tadi sempat kita sampaikan, hal yang baik, dan pada akhirnya semoga
beliau juga tenang di alam. Amin. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kita bisa meneladani hal-hal yang baik dari beliau. Ya. Oke, terima kasih Pak Pur, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Bu Elda atas testimoninya. Nah, kita doakan semoga bukan hanya beliau tapi fakultas ini. Amin, amin, bisa. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Sanata, dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, yang juga merupakan alumni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan membagikan pengalaman selama saya bersama dengan dosen kita, Bapak kita, yaitu Bapak Dr. Lassina, SH.M. Hum, yang beliau telah mendahului kita bersama. Selama beliau berada, banyak hal yang bisa saya sampaikan hari ini, karena kepergian beliau bukan hanya menjadi kehilangan bagi dunia akademik, tetapi juga menjadi luka yang mendalam bagi kami, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Beliau bukan hanya sekedar dosen, bukan hanya sekedar pembimbing, namun juga menjadi panutan, menjadi sahabat, menjadi ayah bagi kita semua pada saat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya masih mengingat dengan jelas, masih mengingat di dalam otak saya bahwa ketika belajar bersama beliau, beliau selalu menyambut mahasiswanya dengan penuh senyuman dan sapaan yang sangat bersahabat. Tidak ada jarak antara kami sebagai mahasiswa dan beliau sebagai dosen. Di dalam kelas, beliau selalu mengajarkan kepada kami hukum yang tidak hanya bisa kita dapatkan melalui teori, namun juga melalui pendekatan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kita mampu untuk memahami hukum dengan mendalam dan penuh makna. Bapak Dr. Lassina mengingat dengan jelas pada saat beliau mengajar, kami sebagai mahasiswa banyak sekali berkeluh kesah dengan beliau, selalu melakukan diskusi bersama yang tidak hanya menyampaikan keresahan kami sebagai mahasiswa, namun juga sekedar memberikan motivasi kepada kami semua untuk bisa tetap semangat dalam menjalani ilmu yang kita pelajari di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya pribadi sangat merasakan bagaimana beliau hadir bukan hanya sebagai pengajar, namun juga sebagai sosok yang benar-benar peduli terhadap masa depan dan perkembangan kami sebagai mahasiswa. Di luar kelas, beliau tetap sama, tetap ramah, tetap sederhana, tetap selalu terbuka untuk menerima kami, dan kami banyak datang ke beliau, ke ruangan beliau, bukan hanya untuk konsultasi akademik, namun juga sekedar bertukar pikiran, sehingga kita bisa terus semangat ketika sedang merasa kehilangan arah pada saat perkuliahan. Kini meskipun jasad beliau telah tiada, namun warisan ilmu yang akan terus hidup dalam pikiran dan hati kami, serta semangat beliau dalam mendidik dan ketulusan beliau dalam membimbing, serta kebaikan beliau yang tak terhitung, akan selalu menjadi bagian dari perjalanan kami sebagai alumni. Terima kasih Bapak Dr. Lassina yang telah memberikan semua ilmu, keteladanan, dan kasih sayang kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah dan menempatkan Bapak di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladeni, staf Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Menurut saya, almarhum Pak Lassina merupakan sosok yang dapat menjadi panutan bagi kami
untuk bekerja dengan gigih dan penuh disiplin. Dalam kesempatan ini, saya mendoakan semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Saya bersaksi Pak Lasina adalah orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.